Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MS Negeri 40. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Jumpa lagi dengan Pak Dadang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini materi yang akan kita pelajari masih tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar tertulis mengenai penyelenggaraan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 adalah naskah konstitusi pertama yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7. Terdiri atas dua bagian. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah batang tubuh. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. Bagian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suasana kebatinan. Pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum atau reh-said yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran. Dilihat dari segi hukum, pokok-pokok pikiran itu merupakan cita-cita hukum. Yang kedua, pokok-pokok pikiran tersebut menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan penjabaran dari cita-cita hukum yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yang merupakan bagian dari cita-cita hukum atau reh-said untuk negara Indonesia. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada satu kata yang dibuat berbeda dengan kata-kata yang lain, yaitu kata persatuan. Pokok pikiran yang pertama ini merupakan penjabaran dari nilai Pancasila, sila ketiga. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Sehingga negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan. Dan negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada dua kata yang Bapak tandai, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan nilai dasar dari sila
Betul, sila kelima. Jadi di pokok pikiran yang kedua, cita-cita hukum negara Indonesia, reside di Indonesia. Yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terdapat cita-cita yang ingin dicapai di dalam mewujudkan keadilan sosial, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan keadilan sosial. Kita harus menghormati hak setiap orang, karena setiap orang punya hak dan kewajibannya. Jadi udah jelas, ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Jadi negara wajib untuk mewujudkan keadilan sosial dan negara memberikan hak kewajibannya yang sama kepada segenap rakyat untuk ikut serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pokok pikiran yang ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini kata yang Bapak tandai adalah kata kerakyatan. Penjabaran dari sila keempat. Kalau pokok pikiran yang pertama tadi adalah sila ketiga, pokok pikiran yang kedua sila kelima, maka pokok pikiran yang ketiga adalah sila keempat. Penjabaran dari nilai dasar Pancasila sila yang keempat, yaitu kerakyatan. Pokok pikiran yang ketiga ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila. Kemudian, pokok pikiran yang keempat, terakhir. Pokok pikiran yang keempat, cita-cita hukum reside di Indonesia yang keempat yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata yang Bapak tandai di sini ada dua, ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai dasar Pancasila sila ke-1 dan kedua. Jadi di sini untuk yang pokok pikiran terakhir ada dua nilai dasar, yaitu sila yang pertama dan sila yang kedua. Negara berdasar atas ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Dalam pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta harus bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa. Artinya, negara wajib memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing berdasarkan agama yang diakui sah oleh negara. Dan negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Demikianlah 4 pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain adalah pancaran dari Pancasila, sehingga keempat pokok pikiran itu juga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video materi Bajai kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.